Hello everybody, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. So if you do like cryptocurrency, make sure kalian subscribe channel ini. Teman-teman, welcome back again di BTC Roadmap Part 12 atau Part 12. Jadi kali ini kita akan ngebahas kondisi Bitcoin ya. Kita akan update roadmap kita. Ini udahlah yang part ke-12 ya. Which means kalau teman-teman nonton side by side ya, part by part, itu harusnya kalian bakal ngedapetin progress analisis saya sampai berada di stage ini. Dan tentu saja seperti yang saya sampaikan di video-video sebelumnya, guys, kalian harus paham bahwa ini bukanlah sebuah prediksi, sifatnya hanyalah sebuah analisa. Dan analisa ini saya update terus-menerus almost every day, karena seperti yang saya sampaikan, guys, kondisi ekonomi itu selalu dinamis. Setiap hari selalu ada perubahan. For example, waktu saya update maybe part 10 atau maybe part 9, ya itu pada saat itu kondisinya belum ada Rusia nyerang Ukraina. Saat ini sudah ada Rusia nyerang Ukraina ditambah dengan kondisi inflasi yang semakin tinggi. Jadi otomatis kita harus pahami kondisi market udah pasti berubah. Dan tugas kita as analis atau sebagai seorang trader atau seorang investor adalah memahami bahwa market itu sifatnya fleksibel. Jadi saya nggak percaya kalau orang misalkan prediksi gitu ya, kita bilang prediksi itu kayak dia bisa memperkirakan masa depan bahkan tanpa adanya data, tanpa adanya backup fundamental yang istilahnya ya bisa dijadikan sebagai dasar dari omongan dia itu loh, dalam arti guys. Alright, jadi itulah yang pengen saya tekankan ke teman-teman. Balik lagi, saya bukan prediksi, kita bukan mencoba untuk menebak harga ke depan, tapi kita melakukan analisa berdasarkan dasar yang kita punya. Alright, so untuk itu kita start dari time frame weekly. Saya bakal kasih update ke teman-teman dulu ya. Untuk sedikit reminder aja, last time kita ngebahas tentang posisi Bitcoin itu sebenarnya ada 3 skenario. Sebenarnya ada 4, tapi saya hanya mention 3 aja. Jadi kalau kita lihat berdasarkan keseluruhan, ini kita balik review keseluruhan dulu. Ini adalah wave 1, wave 2, and then wave 3. Nah, kalau misalkan kita lihat pada saat bull run ini terjadi yang namanya impulsive wave, which is ini adalah wave 3. Teman-teman harus kembali lagi yang mengacu ke Elliott Wave Theory yang tentu saja selama ini selalu saya gunakan sebagai acuan dalam melakukan analisis, terutama kita berbicara untuk long term ya. Artinya kita di sini bisa mencoba mengidentifikasi kita tuh sedang berada di tahap keberapa istilahnya, di tahap mana gitu ya. Nah, kalau kita munculkan kita munculkan di sebelah sini, saya geser ke sini, kita zoom in a little bit. Jadi menurut pandangan saya, ini kalau kita lihat posisi posisi market saat ini ya, ini saya meyakini bahwa kita posisinya itu sedang menuju ke wave 4. Nah, untuk wave 4 itu biasa terdiri dari ABC corrective wave. Dan kalau kita lihat situasinya guys, wait a second. Nah, untuk wave 4 sendiri ini kita berbicara soal wave 4-nya dulu punya karakteristik. Biasanya itu kecenderungan extended period, artinya jangka waktunya lumayan panjang. Bakal bikin kita sedikit frustasi, which is kalau kalian lihat ya, ini fourth wave are often frustrating because of their lack of progress in the larger trend. Jadi kalau kita lihat tren besarnya sebenarnya kan udah jelas ya bahwa Bitcoin itu uptrend gitu loh. Kalau kita tarik seperti ini, kalian bakal lihat ya, siapapun yang bilang ini downtrend menurut saya agak unik ya. Tapi kita bisa lihat dengan jelas bahwa basically it's an uptrend ya. It's a very big uptrend. Dan kalau misalnya kita lihat lagi, jadi tinggal permasalahannya adalah kita sudah mendapatkan identifikasi atas wave 1, wave 2, dan wave 3. Nah, waktu lalu kita sudah analisa. Dalam arti pertanyaannya adalah wave 4 ini akan seperti apa? Apakah extended gitu? Nah, 4 wave yang saya perkirakan adalah yang pertama kita berbicara soal potensi bergerak di dalam zigzag. Terus ada yang namanya regular flat, ada yang namanya expanded, dan ada yang namanya running flat. Nah, waktu lalu ini yang saya to be honest ya kalau lihat kondisi saat ini sih seharusnya sudah tidak possible lagi untuk terjadi ya. Waktu lalu kita sempat analisis ada potensi dia ngebentuk semacam let's say kita bisa bilang ini semacam triangle lah. Jadi kayak jangka panjang ABCDE gitu. Tapi sekarang kan udah nggak mungkin. Yang masih possible itu running flat kita coret.
Terus yang symmetrical triangle juga kita coret karena posisinya saat ini sudah sedikit lebih rendah. Tapi guys ya, ini saya sampaikan dulu, masih ada possibility loh kita bisa ngelihat ini jatuhnya lebih ke arah zigzag ya. Kalau misalkan Bitcoin di sini masih bisa maintain di atas area-area support sebelumnya, well ini masih bisa yang namanya flat. Sorry, bukan zigzag. Ini berarti bisa kita berbicara soal regular flat corrective pattern. Yang sebenarnya kita sama-sama pahami bahwa dengan kondisi fundamental saat ini, menurut saya ini tidak possible untuk terjadi. Tapi tentu saja walaupun probabilitasnya kita berbicara hanya 10%, kalau memang sudah kehendaknya guys, sudah memang rezekinya, nggak ada yang tahu ya, market bisa tiba-tiba rebound. Which means ya, saya sendiri pribadi katakan tadi, possibility untuk ini terjadi itu sangat kecil, sangat minim ya. Kita harus berkaca pada time frame daily bahwa kita bisa melihat bahwa overall kita bergerak di dalam sebuah downtrend. Alright? Nah, plus dengan kondisi data fundamental ekonomi yang dari tadi kita bicarakan, itu sudah mengkonfirmasi bahwa possibility untuk kita melihat yang namanya flat corrective pattern itu sedikit lebih minim. Dan oleh karena itu, kita kembali mengacu pada analisis yang sebelumnya sudah kita pernah buat dan kita analisis bersama-sama di beberapa video terakhir. So make sure kalian bisa nonton ulang video-video sebelumnya, terutama yang terbaru ini ya. Kalian bisa lihat which one ya, kalau nggak salah yang ya harusnya yang ini ya, persiapan mental untuk DCA ya. Ini saya sudah analisis di sana gitu, dan prosesnya ada di sana. Nah sebenarnya yang saya pengen highlight dari roadmap kali ini adalah saya pengen kasih lihat ke teman-teman bagaimana proses kalkulasi between ABC corrective pattern ini ya. Kalau kita lihat secara teorinya sendiri, memang di sini possibility yang kita bisa lihat adalah lebih mengacu atau lebih mengarah ke expanded flat ya. Which means kalau misalnya expanded flat, berarti C wave corrective pattern-nya itu bakal lebih panjang. Oke, bakal lebih panjang, yang artinya lebih rendah daripada A wave-nya. Nah, pertanyaannya, si wave-nya ini bakal sejauh mana sih gitu loh. Nah, so far kalau misalkan berdasarkan analisis yang kita lakuin, itu at least di Fibo extension 100% ya. Itu berdasarkan historical movement-nya, itu berada di kisaran range $23.000. Jadi kalau misalnya teman-teman banyak yang bertanya kayak, "Oh, ini turunnya sampai berapa?" Well, possibility-nya ada di $23.000. Karena kita lihat juga guys dari moving average 200 ya. Moving average 200 sendiri itu biasanya berfungsi sebagai penyangganya loh guys ya. Ini udah 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, dan ya untuk bottomnya belum kelihatan ya, karena memang di sini belum sampai 200 periode candle. Jadi saya rasa ya data yang kita punya sejauh ini ya menunjukkan bahwa setiap kali ngetes level moving average 200, at least kita kepantul ya. Dan gak cuman Fibo, maksudnya MA 200 itu aja, tapi kita berbicara di sini soal Fibo extensionnya sendiri ya. Ini kalau saya tarik seperti ini, kalian bisa lihat ya, reaction kita tuh ada pada kisaran Fibo 100%-nya. Dan seperti yang terjadi di sini juga ya. Kita tarik dari highest-nya, kita tarik ke lowest-nya, and then kita tarik ke pullback-nya dia, which is di kisaran area ini ya. Area yang ini kalian lihat sendiri itu Fibo 100% guys ya. Jadi inilah menurut saya atau menurut gambaran yang saya punya saat ini, kalau ngelihat secara overview ya possibility kita masih bisa turun sekali lagi. Dan untuk menguatkan argumen tersebut, saya akan coba breakdown ke teman-teman semua ya, starting from this. Jadi kita akan kasih lihat ke teman-teman kenapa ini saya consider sebagai ABC corrective pattern, dan saat ini kita lagi ongoing ke C wave-nya. Jadi ini saya tebalkan dulu, saya naikkan jadi yang cycle atau super cycle aja biar kelihatan ya. Nah, prosesnya kita breakdown dari yang kecil guys, which is dari sini wave 1, and then wave 2, potentially wave 3, wave 4, dan wave 5. Lalu kita lihat dia rebound, which is kayak gini, wave 1, 2, and then 3, 4, dan 5. Alright, dan kita ngelihat di sini prosesnya terdiri atas 3 wave correction ya. Kita lihat turun sampai sini, which is WXY, and then kita lihat lagi prosesnya dia rebound wave 1, wave 2, and then wave 3, wave 4, and then wave 5, which is ini confirming wave B-nya kita secara overview ya, secara keseluruhan. Ini sudah merupakan satu buah proses ya, sebuah proses dari Elliott Wave teori sendiri. Jadi kalau kita sebenarnya deep dive lebih dalam lagi, itu proses A wave-nya sendiri tuh lebih kurang kayak gitu guys ya. Sebentar, saya coba cek apakah di sini digambarkan dengan jelas. Oh, ternyata kita nggak dapetin itu ya. Tapi at least kalau saya sepengetahuan saya, wave A sendiri, wave ABC ya, ini adalah proses yang sama yang mengulangi daripada proses-proses sebelumnya yang kita lihat ya. Ya kayak gini lah kira-kira teman-teman ya. Nah,
Lalu sekarang kita menuju ke wave C-nya. Pertanyaannya kan wave C-nya sampai mana? Nah, ini kita coba breakdown dulu dari yang lebih besarnya. Wave 1, wave 2, wave 3, wave 4. And then potentially saat ini kita menuju ke wave 5 ya. Ini jadi saya tambahin agak besar gambarnya kayak gini kira-kira. Kita ubah ke yang maybe micro ya, jadi kelihatan ya ada perbedaan di situ. Mudah-mudahan teman-teman bisa lebih jelas ngelihatnya. Dan prosesnya saat ini itu memakan ya lebih kurang wave 1 ABC, which is wave 2, and then 3, and then potentially di sini 4 dan 5 ya. Jadi saya tambahkan di sini menjadi minuscule atau yang paling kecilnya. Nah, di sini warnanya saya ganti aja kali ya. Jadi warna yang lebih berbeda, which is merah gitu ya. Nah, kalau kita lihat nih prosesnya kayak gini, teman-teman bisa perhatikan ya, menuju ke wave 5 ini yang warna yang bulat di lingkari ini ya, menuju ke wave 5 ini, itu pasti kan melalui proses juga dong. Nah, cuman yang menjadi pertimbangan saya adalah saat ini ada potensi di mana kita ngelihat wave ABC-nya itu belum clear ya, dalam arti sorry, ini saya ganti jadi yang kecil dulu biar kelihatan lebih enak ya, kira-kira seperti ini ya, which is ini si wave-nya. Nah, ini wave 4-nya. Nah, buat teman-teman yang udah gabung di Telegram pasti udah tahu ya, tadi saya sempat nge-share satu buah perspektif di mana ada potensi atau possibility kita ngelihat Bitcoin itu membentuk semacam ya, ini dia ya, membentuk semacam yang namanya right angle descending broadening wedge pattern. Jadi kalian tinggal search aja right angle descending broadening wedge pattern, kalian bakal ngelihat pattern yang bentuknya serupa dengan situasi tadi, dan biasanya itu bisa dikonsider sebagai reversal pattern juga, which means kalau kita taruh di sini ya, kalian bisa lihat ya, posisi datang dari atas ya, which is di sini juga sama turun, and then kalau kita mendapati dia rebound and then ketahan di higher low, ini malah bisa jadi reversal. Cuman mengingat kondisi kita saat ini sedang dalam downtrend didukung dengan posisi fundamental ya, juga istilahnya menekan harga Bitcoin, saya rasa kalaupun kita rebound ke sana, belum tentu kita ngelihat dia malah jadi seperti ini, tapi ada possibility kita justru malah ngelihat ini adalah ancang-ancang untuk dia menuju ke wave 5. Jadi setelah dia sideways cukup lama, ingat guys, karakteristiknya dari wave 4 biasanya dia takes time dan dia cenderung membuat kita frustasi ya, karena ini extended period juga biasanya lebih panjang. Jadi ada possibility kita mungkin ngelihat dia cuma rebound sekedar untuk rebound, ngejemput sell position aja yang ada di atas, and then tekanan kembali terjadi ke market dan dia menekan sampai kisaran range $23.000, yang artinya menguatkan argumen kita bahwa di $23.000 itu adalah potensi target berikutnya dalam jangka menengah ke panjang. Dalam arti mungkin setelah FOMC meeting minutes minggu ini, and then kita lihat pressure terjadi lagi dan tekanannya sampai ke level $23.000. Kira-kira itu sementara ya. Dan kalau kita lihat, makanya saya ada sedikit berasumsi sebenarnya untuk posisi saat ini bisa juga situasinya kayak gini, which is ini wave 1, 2, and then sekarang ongoing ke 3, 4, dan sekaligus finishing ke wave 5 gitu ya. Beberapa faktor yang bisa mendukung situasi ini terjadi adalah jika kita tambahkan yang namanya Fibo extension, maybe like this ya, kita tambahkan seperti ini. Oke, kita munculkan lagi, ya kira-kira seperti inilah ya guys, istilahnya kalau kita lihat ini, saya ubah dulu warnanya menjadi warna biru biar lebih enak kelihatannya ya. Nah, kira-kira seperti ini. Jadi possibility-nya wave 3-nya kita mungkin aja dia ketahan di kisaran level 27.000 and then rebound sedikit sebelum akhirnya dia lanjutin lagi progresnya menuju ke wave 5 ya. Bisa jadi seperti itu situasinya. Namun ada pertimbangan lain, which is kita melihat lagi ke sini. Well, kalau misalnya yang ini saya menggunakan untuk yang ini ya, extension yang ini saya menggunakan dari progress wave 2-nya wave 3-nya ke wave 4. Jadi kita tarik pada saat dia pullback-nya ya. Sebentar saya cek dulu, make sure ini nggak salah. Well, okay. Wait a second, saya munculkan aja garisnya biar make sure ini bener ya. Oke. Oh, alright. My bad ya, ini justru ada kesalahan ya guys ya. Ini harusnya kayak gini guys, which is ini pasti kegeser pada saat saya mengganti chart jadi logarithmic. Nah, ini posisinya ya, kalau misalnya kita lihat ya secara keseluruhan pada dasarnya kita akan ngejar ke kisaran range $23.000 anyway ya. Mungkin prosesnya kita bisa memunculkan
kisaran Fibo 78,6% sebagai potensi jangka pendeknya kita, dan itu berarti wave 3 itu bisa ngejar sampai kisaran $25.000. So, mungkin biar lebih clear saya tambah di sini aja biar teman-teman bisa lihat lebih jelas ya. Which is saya gunakan yang namanya Fibo extension, kita tarik dari wave 1 ya, wave 1 ke sini, dan kita coba analisis untuk potensi wave 5-nya kita. Nah, wave 5-nya kita ini menggunakan chart logarithmic, saya ganti dulu kayak gini. Nah, untuk potensi wave 5-nya kita itu biasanya 100% dari Fibonacci extension-nya ya, dimana merupakan extension dari wave 1. Jadi saya munculkan dulu Elliott Wave cheat sheet ya, biar kalian bisa lihat. Balik lagi kita harus menggunakan data dan sejelas mungkin. So, as you can see, untuk wave 5 itu biasanya price extension of wave 1. Dan kalau kita lihat nih, Fibonacci zone-nya itu between 78 sampai 100% itu berada di probabilitas tertinggi yaitu 40%. Which means kalau kita lihat nih, oke, kita tarik balik dulu posisinya ke sini guys ya. Jadi saya ulangi aja prosesnya. Extension dari wave 1. Wave 1. Oke. Lalu kita tarik ke pullback-nya dia di wave 4, which is kayak gini. Dan kisaran Fibo 100% itu berada di range $23.300 ya. Ini adalah potensi yang bisa di-achieve oleh pergerakan dari si Bitcoin sendiri. Ini kita berbicara untuk mid to long term. Nah, prosesnya bisa jadi kayak gini ya, wave 3 and then dia mantul dulu ke wave 4 buat ngetes kisaran range area support terakhir, maybe kayak gini situasinya, and then dia melanjutkan ke wave 5. Atau another perspective which is belum tentu sudah selesai. Ada kemungkinan kalau misalkan kita bergerak either itu di dalam sebuah broadening bottom pattern ya. Kalau kalian lihat ini ada potensi juga kita bisa melihat dia membentuk semacam broadening bottom pattern, atau skenario yang tadi saya sempat discuss ke teman-teman, yaitu kita melihat lebih ke arah pembentukan right angled descending broadening wedge pattern, which is kurang lebih pergerakannya kayak gini. Dan kalau misalnya kayak gini berarti wave 4-nya belum kelar. Ada kemungkinan kita melihat dia bergerak dalam 5 wave, which is A, B, C, D, and then potentially E corrective wave pattern. Baru di sini wave 4. Kenapa di situ dia ketahan? Wajar guys, ingat ya. Kalau misalnya lihat dari teorinya lagi, biasanya itu di kisaran 38,2%. Tidak besar, lebih besar dari 38,2%. Dan kalau misalkan demikian, ini kita bisa gunakan Fibonacci retracement ya. Kita tarik dari wave 2-nya ke wave 3 dan kita munculkan. Saya belum klik ya. Belum keluar. Wave 2 kita tarik ke wave 3 dan kita keluarkan ya area-area yang berpotensi dicapai. Kita gunakan chart logarithmic. Ya, kalau misalnya kita gunakan chart logarithmic ya, kita bisa lihat guys, ini adalah range-nya ya, dan bisa tercapai di kisaran level kurang lebih Fibo 38,2%, yaitu di kisaran $32.000 atau $31.988 ya. Yang ini mungkin kita ganti aja kayak gini biar dia kembali lagi ya sesuai dengan analisis kita. Kira-kira seperti ini everyone, kalian bisa lihat sendiri ada dasar yang kuat kenapa mungkin saja let's say untuk wave 4-nya kita kepantul balik lagi, kita ngetes lagi ke area sini, and then boom ya, kita ke-reject precisely di Fibo 38,2%, baru kemudian dia meneruskan pergerakannya menuju ke potential wave 5. Alright, nah itu aja kira-kira untuk update terkini seputaran Bitcoin pada roadmap kali ini. Hopefully teman-teman bisa mendapatkan gambaran cukup jelas ya terkait dengan potensi pergerakan Bitcoin secara jangka menengah ke panjang. Jadi punya gambaran nih, kira-kira kita bisa identifikasi nggak sih bottomnya dia tuh di kisaran level berapa dan apa aja data yang mendukung. Dan so far kalau berdasarkan Elliott Wave Theory sendiri bukannya tidak mungkin ya kalau kita bisa dapat tahanan di kisaran $23.000. Jadi yang pasti teman-teman di sini harus paham bahwa ini sifatnya adalah analisa dan sifatnya adalah probabilitas, artinya tidak ada yang 100% pasti benar. Saya bisa aja salah dan mungkin teman-teman yang punya prediksi berbeda bisa aja benar gitu ya. So make sure kalian tetap lakukan research mandiri. Jadi di sini kita memastikan bahwa segala keputusan investasi yang kalian ambil adalah berdasarkan tangan kalian sendiri. Alright, so I wanna say thank you very much for watching this video. I hope you guys enjoy the roadmap, and then I'll see you guys again in the next update. God bless everyone. Have a nice day. Cheers and bye bye.